Selamat malam Jemaat Gereja House of Kana. Kembali pada malam hari ini, di hari Selasa ini kita mau beribadah. Kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari sebelum kita mulai beribadah pada malam hari ini, kita mau satukan hati kita berdoa. Bapa surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas segala pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dan hari-hari kami ya Bapa. Engkau memelihara kami, Engkau menyertai kami, Engkau menuntun kami dahulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, bila mana sebentar kami mau beribadah, Engkau mengurapi setiap pada kami ya Bapa. Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Pastor Benny. Engkau urapi dengan urapan hikmat-Mu ya Bapa, apa menjadi kerinduan-Mu boleh disampaikannya Bapa. Engkau melawat setiap pada kami, Engkau menjamah setiap pada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Sebentar kita kembali akan bersama-sama belajar kebenaran firman. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini ya Tuhan, di mana kembali kami anak-anak-Mu yang berkumpul di Gereja House of Kana. Ibadah malam ini penuh dengan kebaikan daripada-Mu. Kasih-Mu juga selalu ada mengisi hari-hari kami, di mana sebentar kembali kami akan belajar kebenaran firman-Mu yang telah memerdekakan kehidupan kami. Di bawah pimpinan Roh-Mu kami percaya Tuhan, bila setiap firman yang akan Kau berikan kepada kami dapat menjadi pembelajaran bagi hidup kami, untuk Kau dapati kami boleh semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau. Di dalam nama-Mu yang kudus ya Bapa, di dalam nama Yesus, Putra-Mu terkasih Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita sekarang bertemu lagi di bulan Juni, saudara, di dalam ibadah doa malam Gereja House of Kana dengan penuh sukacita yang dari surga, damai sejahtera tentunya ada mengisi hati setiap anak-anaknya yang ada di Gereja House of Kana, juga untuk pemirsa YouTube lainnya yang bergabung bersama kami, di mana malam hari ini tema bulan Juni tahun 2021 adalah dari Mazmur 121 ayat kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman ini dengan mengambil kata pertolongan Tuhan ya. Pertolongan yang dari Tuhan itu ada pada setiap kita. Amin. Kita tahu bahwa di dalam menjalani hidup ini yang hari-hari ini kita lihat begitu banyak tantangan yang ada ya. Lewat berbagai peristiwa ataupun fenomena yang dapat saudara dan saya saksikan. Begitu banyak ya kejadian-kejadian, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di luar Indonesia ya, bangsa-bangsa yang sedang mengalami masalah yang sama ya. Kita sama-sama bersatu hati mau terus menaruh harap percaya bahwa di dalam setiap kesesakan kita pertolongan Tuhan itu pasti ada dan nyata. Pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, yang tidak akan pernah terlambat ya bagi setiap kita anak-anaknya yang dikasihinya, yang selalu menaruh harap dan percaya hanya kepada Tuhan tentunya. Amin. Dalam membahas dari ayat Mazmur 121 ayat 2 ini, di mana pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, saya ingin membagikan 3 langkah ya untuk mendapatkan pertolongan yang dari Tuhan dalam kepastian, saudara ya. Bukan berharap yang sia-sia, tapi kita percaya bahwa pertolongan yang dari Tuhan melalui 3 langkah ini, saya berharap kiranya pasti itu akan boleh terjadi atas setiap kehidupan kita anak-anaknya yang Tuhan kasihi bagi setiap kita. Di
langkah pertama yang harus saudara dan saya miliki sebagai pengikut Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang diurapi tentunya ya, Yesus Kristus, adalah percaya ya, bahwa pertolongan itu ada, saudara ya. Poin pertama, saudara dan saya harus percaya ya. Kita lihat sebagai gambaran dari tokoh Alkitab di Perjanjian Baru, di Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Saya akan bacakan, saudara. Firman Tuhan, Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Singkat, saudara, firman Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini dialami oleh Maria ya, sebagai tunangan Yusuf pada saat itu, di mana Maria didatangi oleh malaikat Gabriel yang menyampaikan pesan Tuhan bahwa Maria akan melahirkan seorang putra yang akan diberi nama Yesus. Ya, dialah yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia di dunia ini yang menaruh percaya kepadanya dan yang telah dipilih dan ditentukan memang untuk diselamatkan. Amin. Kita lihat bahwa Maria memiliki sikap hati yang benar kepada Tuhan. Ya, pada saat malaikat Gabriel menyampaikan pesan kepada Maria, ya, bukti apa yang kita bisa tahu bahwa Maria percaya dengan setiap perkataan Tuhan yang disampaikan melalui malaikatnya, yaitu Gabriel tadi. Kita lihat di ayat 38 ya, di Lukas 1. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Ya. Sangat simpel, saudara. Bagian Maria hanya berkata, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, sekalipun, saudara, kalau dipikir ya, secara akal manusia, kan tidak mungkin. Karena saudara dan saya tahu ya, pada saat kejadian malaikat mengunjungi Maria, Maria kan statusnya belum menjadi istri dari Yusuf ya, hanya sebagai tunangan, saudara. Nah, jadi awalnya Maria hanya bertanya, bagaimana mungkin ya, sementara Maria belum sah bersuami dengan Yusuf. Tapi pada saat malaikat Tuhan berkata bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, maka Maria menyikapi atau meresponi perkataan itu dengan benar. Dia percaya, saudara. Dia percaya ya, bahwa itu pasti terjadi. Sekalipun secara akal manusia tadi saya katakan tidak mungkin, ya toh? Mana bisa ya seorang perempuan seperti Maria pada saat itu yang statusnya masih gadis bisa hamil ya tanpa adanya suami. Tapi di sini dikatakan tadi karya Tuhan yang akan dinyatakan atas Maria untuk dapat melahirkan Yesus, Sang Juru Selamat bagi setiap kita umat manusia. Biarlah setiap kita pada saat ini juga memiliki sikap hati yang benar pada saat saudara dan saya mendapat janji yang dari Tuhan, apapun itu, saudara. Ya, karena kalau kita mau mempelajari kebenaran firman, begitu banyak janji-janji yang Tuhan berikan melalui hamba-hambanya bagi seluruh umatnya di muka bumi ini yang percaya, saudara, yang menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Ya, menyikapi, meresponi dengan memiliki sikap hati yang benar
di hadapan Tuhan. Bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Di ayat 37 kita dengan jelas tadi mendengar Tuhan berkata, ya, ini pesan dari Tuhan untuk setiap kita bahwa bagi Dia, Allah kita, tidak ada yang mustahil. Amin. Allah sanggup, ya, melakukan segala perkara, menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak baik menjadi baik, diubah, saudara, menjadi baik dengan kepastian yang dari Tuhan tentunya. Bahkan sempurna, ya, dari yang tidak ada menjadi ada, yang tidak baik menjadi baik, dan sempurna, saudara. Kalau hari-hari ini saudara dan saya sudah diberikan begitu banyak janji-janji yang dari Tuhan, miliki sikap hati yang benar. Katakan seperti Maria, ya, sesungguhnya aku inilah hamba-Mu ya Tuhan. Aku percaya bahwa setiap perkataan atau janji-janji-Mu yang Kau berikan kepadaku itu pasti terjadi. Ya dan amin. Sekalipun setiap kita sedang mengalami kesesakan mungkin hari-hari ini, apapun itu, ya, masalah, lepas masalah, ya, baik keluarga, ya, rumah tangga, sakit penyakit, pekerjaan, keuangan, apapun saudara, masalah persaudaraan, dan lain sebagainya. Tidak ada satupun yang tidak bisa disentuh oleh Tuhan, yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Semua bisa, saudara, asalkan kita, seperti saya katakan, percaya. Setelah itu, langkah kedua, setelah saudara dan saya percaya, kita harus berdoa. Langkah kedua, berdoa. Ya, setelah kita percaya dengan janji-janji yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anaknya, kita harus berdoa. Ya. Kita lihat di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayat 17, firman Tuhan, tetaplah berdoa. Amin. Kembali singkat, saudara. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Ya. Dilanjutkan dengan ayat ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Kita tahu bahwa firman Tuhan tidak pernah salah, saudara. Ya, setelah kita percaya, kita berdoa, dan di dalam doa itu kita mengucap syukur dalam segala hal. Ya, dalam arti apapun keadaan saudara alami dan saya saat ini, seperti tadi yang saya katakan, ya, dalam kesesakan, apapun, kesedihan, permasalahan yang menghimpit, tetap saudara, di dalam doa kita mengucap syukur, ya. Percaya bahwa pasti ada jalan keluarnya, dan melalui masalah yang ada, Tuhan mempunyai satu rencana yang indah atas setiap saudara dan saya, rencana yang besar, ya, rancangan yang sempurna, yang jauh dari pemikiran kita, dari rancangan kita manusia, saudara. Nah, tapi juga di ayat 16, kita mundur ke atas, dikatakan bersukacitalah senantiasa. Ya, sebelum saudara dan saya masuk ke dalam doa tadi, kita harus memiliki hati yang penuh dengan sukacita. Ya, tidak bersungut-sungut, tidak mengeluarkan kata-kata yang memiliki arti ketidakpercayaan saudara dan saya kepada Tuhan, Sang Pencipta, yang memiliki hidup kita. Jangan, saudara. Kita harus bersukacita. Sekalipun tadi saya katakan dalam keadaan susah, ya, terhimpit dan lain sebagainya, tetap, saudara, bersukacita. Nah, dengan bersukacita ini, maka pada saat kita berdoa, saudara, kita akan merasakan kedamaian, saudara, yang dari Tuhan. Ya,
tidak sesak lagi. Apapun yang sudah kita utarakan kepada Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus ya, Roh Allah sendiri yang ada pada setiap kita pastinya. Maka saudara akan dengan mudah mengucap syukur dalam segala hal, sekalipun sedang mengalami begitu besar pergumulan hidup ini. Dan saudara selalu berkata, saya setiap hari merasa berat menjalani hidup ini. Itulah kehidupan saudara. Kita harus berjuang setiap hari, berjuang dalam pengharapan kepada Tuhan, memiliki hati, mata yang selalu tertuju hanya kepada Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, saudara. Nah, saya percaya bahwa di poin kedua, pada saat saudara dan saya berdoa dengan memiliki sikap hati yang benar, yang penuh dengan sukacita, penuh ucapan syukur, ya, maka pertolongan Tuhan itu pasti saudara ada, ya. Kalau kita mundur ke poin 1, saudara tidak percaya bagaimana pertolongan itu mau datang, saudara. Setelah percaya, berdoa, ya, sampaikan keluhan hati setiap kita kepada Tuhan yang tahu segalanya akan permasalahan hidup umatnya, ya. Kan kita tahu bahwa kita ini milik Tuhan, kita inilah tubuh Tuhan, Yesus adalah kepala kita. Tuhan Yesus pun pernah mengalami setiap apa yang anak-anaknya alami di muka bumi ini, ya. Dulu, sekarang, selama-lamanya Tuhan Yesus tahu setiap permasalahan hidup apapun yang anak-anaknya alami. Bapa di surga sanggup menolong, mampu menolong setiap kita. Setelah itu saudara, kalau kita sudah percaya dan berdoa, langkah ketiga, poin ketiga adalah saudara dan saya harus taat. Ya. Taat dalam arti saudara harus percaya dalam Tuhan bahwa setiap perkataan yang sudah diberikan kepada kita, ya, pesan-pesan Tuhan yang telah disampaikan kepada seluruh umatnya melalui hamba-hambanya, ya, para nabi dan rasul, guru, ya, siapapun, ya, 5 jawatan gereja juga termasuk ya di dalamnya, penginjil. Saudara dan saya harus taat, dengar-dengaran, saudara, pada setiap perkataan Tuhan yang sudah disampaikan kepada setiap kita, yaitu firman yang kita baca ini, perkataan Tuhan, bukan? Kita lihat sekarang di Kisah 4, Kisah Para Rasul, saudara, ayat 19. Kisah Para Rasul 4 ayat 19, ini kan kejadian pada saat Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama, ya. Pada saat murid-murid Yesus memberitakan Injil keselamatan, ya, setelah Yesus terangkat ke surga. Nah, ini kejadian bahwa Petrus dan Yohanes disidang di hadapan mahkamah agama. Kita langsung masuk ke ayat 19. Di sini dikatakan, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Amin. Ya, karena kedua rasul ini kan dilarang, ya, dilarang oleh para tua-tua ahli Farisi, ya, agar mereka jangan lagi memberitakan nama Yesus, ya, Sang Juru Selamat, Mesias yang penuh kuasa, yang banyak melakukan kesembuhan dan lain sebagainya, ya. Begitu banyak mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan selama Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, ya. Nah, ini mereka kan iri nih. Para mahkamah agama ini iri toh sama rasul-rasulnya Tuhan Yesus. Jadi dilarang mereka untuk meneruskan pemberitaan Injil, ya. Karena kan kalau dilihat cerita sebelumnya bahwa pada saat Petrus berkhotbah menyampaikan dan memberitakan Injil keselamatan, banyak yang dibaptis, ya, yang bertobat, dibaptis dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di sini makanya mereka berdua ditangkap di sidang
dan dilarang, ya, seperti diancam lah untuk tidak lagi memberitakan nama Yesus, ya. Injil keselamatan tidak boleh disebarkan lagi, tidak boleh. Tapi jawaban Petrus dan Yohanes di ayat 19 tadi dengan jelas berkata bahwa manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada manusia atau taat kepada Allah? Bagaimana dengan saudara dan saya? Ya, apakah selama ini kalau kita mau introspeksi diri dalam kehidupan keseharian kita lebih taat kepada manusia, ya, daripada taat kepada Allah, Bapa di surga yang mengasihi kita sebagai anak-anaknya, ya, yang telah menebus kita dari hukuman kekal, masuk ke dalam terangnya ajaib, memperdamaikan dengan Bapa, dan boleh satu hari nanti tinggal di rumah Bapa, kekal selama-lamanya. Nah, jawaban saudara dan saya bagaimana? Apakah kita lebih takut kepada manusia daripada taat atau takut kepada Allah? Nah, itu menjadi PR bagi setiap kita. Kita harus bisa mulai sesuatu yang baru, konsep yang baru dalam hidup ini, ya, integritas di hadapan Tuhan, ya, memiliki pemikiran, ya, perbaharui akal budi kita bahwa sungguh di dalam menjalani hidup ini pilihlah untuk takut hanya kepada Allah, dalam pengertian taat hanya kepada Allah, kepada setiap perintah-perintahnya yang sudah diberikan atau disampaikan kepada kita melalui hamba-hambanya. Kiranya firman malam hari ini yang singkat, tapi saya berharap dapat menjadi satu pembelajaran bagi setiap kita, untuk kita boleh didapati oleh Tuhan yang memiliki hidup kita semakin hari semakin dewasa di hadapannya secara rohani, dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk sesama, ya. Lewat kita banyak juga jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga. Dan terlebih lagi saudara, percaya, terus berdoa dengan penuh ucapan syukur di dalam sukacita dari Tuhan, dan taat hanya kepada Tuhan Allah yang menciptakan akan segala yang ada, termasuk saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita, dan saya percaya setiap jemaat gereja House of Kana, juga para pemirsa yang ada, boleh semakin hari saudara dan saya didapati semakin bertumbuh di dalam Tuhan untuk dapat menghasilkan buah yang lebat untuk kerajaan surga, menjadi saluran berkat Tuhan untuk jiwa-jiwa. Tuhan disenangkan, nama Tuhan dipermuliakan di atas segala yang ada selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat kita mengangkat tangan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, pengampunan dosa di dalam Anak yang tunggal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertaimu, memimpinmu, kemanapun saja engkau pergi berada. Tuhan Yesus menyertaimu. Apa saja yang engkau perbuat, dibuatnya berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima yang sempurna, yang terbaik daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah tatap muka pada hari Minggu pukul 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati.